Halo Travelers, balik lagi dengan Food and Travel by Tara Firan. Kali ini saya mau ajak kalian staycation super lengkap, super nyaman di Air Hotel Ranca Maya Bogor. Meskipun di Bogor vibesnya udah kayak liburan di luar kota aja. Lokasinya nggak cuma strategis tapi juga ada di dalam kompleks golf mewah Ranca Maya Golf Estate. Travelers, hotel ini berada di kawasan Ranca Maya Bogor Selatan. Suasana tenang, udara sejuk, dan panorama Gunung Salak menyambut kita sejak memasuki area kompleks ini. Dengar-dengar nih, hotel ini adalah surga tersembunyi buat keluarga. Bayangin, kita akan dikelilingi oleh lapangan golf 18 hole yang super hijau. Udaranya sejuk banget, jauh dari hiruk-pikuk. Kompleks sekitarnya juga rapi, tenang, dan fasilitasnya premium. Ini bukan cuma hotel, tapi ini adalah kompleks hiburan yang lengkap. Dari luar aja udah kelihatan megah, asri, banyak pohon-pohon, dan udara dingin sudah menyambut kita. Siap-siap ya travelers, terkesima sama keindahan lobi dan view utamanya. Let's go! Apalagi ketika berada di depan area, kita udah disambut dengan kolam dan air mancur yang tinggi megah. Wah, ini sih udah kelihatan sejuknya. Nah, ini lobinya ya travelers. Lobinya merupakan area terbuka dengan ventilasi dan sirkulasi yang baik banget. Jadi udara segar tuh udah kerasa nih ketika kita masuk ke area lobinya. Lobby Air Hotel ini punya desain yang elegan banget ya, perpaduan modern dan sentuhan alam. Sambil nunggu check-in, kita bisa santai di sofa-sofa nyaman ini sambil menikmati view udara sejuk. Dan kalau kita mau ke area belakang, di sini ada patio cafe atau lobby bar, dan kita bisa melihat pemandangan rumput hijau dan lapangan golf dari selasar yang terbuka lebar. Ada beberapa gambar rusa yang terdapat di bagian dindingnya, dan memang ya Bogor itu kan terkenal dengan atau identik dengan rusa. Lobby bar ini menyuguhkan live music pada saat sore dan malam hari, dan kita bisa menghabiskan waktu di sini sambil ngopi-ngopi atau ngeteh sore. Saya sebelumnya sudah reservasi untuk di kamar deluxe dan pelayanannya cukup cepat dan ramah. Travelers udah khas hotel bintang 4 premium. Mereka sangat kids friendly juga, koper udah aman, check-in lancar. Sekarang saatnya kita intip kamar yang paling cocok buat keluarga, kamar deluxe. Nah, ini kamar yang saya pesan ya travelers, kamar deluxe double room di Air Hotel Ranca Maya. Sengaja kita pilih tipe ini karena kita staycation keluarga ya. Dan kamar ini juga lumayan luas ya travelers. Tersedia tempat tidur dengan ukuran king size bed. Untuk orang tua dan satu anak kecil sih cukup ya. Tapi karena anak saya juga udah lumayan gede, jadi supaya nggak sempit-sempitan, saya pesan kamar dengan minta ekstra satu bed. Nah, ketika kita masuk, extra bednya udah tersedia di sebelah tempat tidur utama. Dan gak kerasa sempit juga sih travelers, ruang gerak kita masih lega banget. Emang sih kamar deluxe ini berukuran 32 meter persegi. Dan di dalamnya selain ada king size bed, ada extra bed, ada juga smart TV, ada meja kerja, kemudian ada juga kursi santai dan balkon pribadi dengan pemandangan taman dan kolam renang. Nah, fasilitas entertainment di kamar ada TV. TV-nya ukuran cukup besar ya travelers. Channelnya juga banyak banget buat tontonan anak. Dan yang penting juga dia sudah smart TV. Ada Netflix, mau nonton YouTube bisa juga di sini. Ada juga minibar dan set teh kopi juga tersedia dengan air mineral yang cukup banyak. Bahkan mereka menyediakan meja kerja kecil yang multifungsi. Dan buat travelers yang bawa banyak gadget, don't worry. Stop kontaknya ada di berbagai sudut kamar. Sangat thoughtful. Dan saya suka banget sama balkonnya. Ketika membuka pintu berupa pintu geser ya travelers, pemandangan langsung hijau ke lapangan rumput dan juga kolam renang. Dari balkon ini kita juga bisa duduk-duduk sambil menikmati view gunung yang cakep. Sayangnya memang Bogor ini kan kota hujan ya travelers. Ketika saya datang ya udara agak mendung-mendung dikit, jadi view gunungnya agak tertutup dengan kabut-kabut tipis. Tapi ini sudah suatu pemandangan yang amazing banget ya buat saya yang selama ini tinggal di Jakarta dan jarang banget melihat gunung, terutama juga anak-anak saya yang sangat excited banget. Nah, dari balkon ini kita bisa langsung jalan ke area taman belakang dan juga area kolam renang. Bagusnya lagi, di belakang kamar saya ini dari balkon ada terdapat saung-saung di mana kita bisa duduk sambil menikmati suasana sekitar atau sambil duduk santai sambil ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ketinggalan ya. Ini benar-benar obat healing terbaik. Pagi hari travelers kita bisa lihat kabut, sore harinya ada sunset yang indah. Ini sih benar-benar value utama dari kamar deluxe ini. Sekarang kita coba cek
spot penting kedua di kamar, yaitu kamar mandi. Nah, kamar mandi ini bergaya modern dengan marmer, ada rain shower, amenities lengkap, kemudian ada cermin LED dan handuk tebal wangi hotel. Kamar mandinya bersih, kering, dan ukurannya pas. Yang paling saya suka nih ada area shower dan toilet terpisah dengan kaca. Dan sekali lagi ya Travelers, untuk tipe kamar ini sudah dilengkapi bathtub. Jadi cocok banget buat relaksasi atau kalau punya anak kecil memandikan anak-anak bisa lebih nyaman. Nah, karena saya sudah pesan kamar dengan extra bed, berarti untuk kamar saya ini terhitung untuk 3 packs satu kamar. Jadi semua towel dan toiletries disediakan untuk 3 packs yang menginap di kamar ini. Nah, udah selesai beres-beres ya Travelers, karena udah sore dan menjelang malam. Saya dan keluarga nggak rencana makan di luar, jadi pesan makannya di resto hotel aja. Kita pesan makanan di Pavilion Resto yang berada di lobi hotel. Karena cuaca dingin, pesannya cream soup dulu biar anget. Lanjut menu lainnya ada pasta. Ini pastanya recommended ya Travelers. Sementara anak-anak karena lagi pengen makan banyak protein, pilihnya stick salmon dan beef tenderloin stick. Semuanya enak-enak dan rekomend sih. Tapi meskipun cuaca dingin, tetap aja nih ketika anak-anak lihat gelato, jadi pengen juga makan gelato. Ya akhirnya beli juga nih gelato. Selamat pagi Travelers, pagi yang sempurna untuk mulai hari dengan energi positif. Hari ini kita mulai dengan jogging santai dulu ya di Kompleks Rancamaya Estate. Udara di sini masih sejuk banget Travelers. Jogging di Rancamaya ini bukan cuma soal olahraga aja Travelers, tapi juga cara kita buat nge-recharge pikiran dan hati. Fresh banget. Dan setelah saya keliling-keliling sekitar Kompleks Rancamaya ini ya Travelers, kayaknya cocok juga sih ya beli rumah di sini. Megah dan udaranya adem. Tapi ya berapa lama ya ngumpulin duitnya. Nah, abis jogging kita breakfast dulu. Nah, breakfastnya disediakan di Resto The Yard. Kalau tadi malam kita makan di Pavilion Resto, nah khusus untuk breakfast disediakan di Resto The Yard ini. Tempatnya di area belakang hotel. Suasana hangat sih langsung kerasa ya begitu masuk ke Resto The Yard ini. Resto ini pakai desain tropis khas Rancamaya dan ruangannya terbuka dengan banyak elemen kayu. Udara segar terventilasi dengan baik. Ditambah lagi pemandangan hijau yang menyenangkan mata di sekitarnya. Dan cuma beberapa langkah dari area breakfast ini Travelers, kita langsung dapat menuju ke area outdoor permainan arnab. Tapi kita fokus ke menu breakfast dulu ya Travelers. Kelihatannya sih menunya lumayan rame. Untuk menikmati menu breakfast di sini biayanya dikenakan charge 180 ribuan per orang kalau Travelers pesan kamar tanpa breakfast. Nah, untuk anak-anak di bawah umur 5 tahun akan dapat fasilitas free breakfast. Usia 6 sampai 11 tahun dikenakan charge 50%. Yuk langsung aja ke menu utama. Di sini ada nasi putih ditemani dengan lauknya, ada chicken teriyaki, ada ikan goreng tepung saus lemon, bihun goreng, kemudian ada mixed vegetable dan nasi goreng. Bagi penyuka makanan western, di sini disediakan ada pasta dengan bacon, kemudian ada sosis ayam, sosis sapi, dan kemudian sunny side up dengan bumbu kecap atau telur ceplok dengan bumbu kecap ya. Kemudian ada baked bean, ada potato wedges. Menu tradisional disediakan di gerobak-gerobak ini ya Travelers. Ada siomay lengkap dengan saus kacangnya. Nah, kalau ini lontong sayur ya. Dan kalau Travelers ingin menikmati makanan khas Bogor, di sini ada soto mie Bogor. Saya cobain yang ini dan rasanya sih enak, anget-anget, gurih gitu. Mau sushi juga tersedia di sini, tinggal request ke petugasnya akan disediakan. Nah, pagi-pagi enak yang anget-anget, ada bubur ayam dan bubur Manado. Silahkan pilih dengan kondimennya. Kemudian yang anget-anget lagi di sebelahnya ada pilihan noodle. Di sini ada campuran bakso, sayuran, kemudian noodlenya juga bisa kita pilih ya. Dan di tempat lain ada pilihan lagi nasi tim ayam juga. Nah, untuk nasi tim ayam ini cobain deh, topping ayamnya lumayan banyak. Pilihan lain ada nasi kuning, lengkap banget lauknya, lengkap juga dengan sambal-sambalnya. Buat camilan-camilan ada pilihan goreng, ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada pisang goreng, bakwan, sayur. Penggemar roti-rotian, bread and pastry, di sini tersedia lengkap variasinya. Mulai dari croissant, ada Danish bread, ada donat, ada cupcake. Nggak hanya di meja saji atau di bread corner saja, tapi juga disediakan di meja bar. Roti tawarnya juga ada aneka pilihan. Masih dilengkapi lagi dengan aneka roti bakar, juga ada waffle dan pancake.
Lanjut ke meja lain, ada aneka manisan buah. Dan di sini juga ada aneka granola ya travelers, dengan banyak pilihan biji-bijian. Di sini juga tersedia ada salad, mulai dari salad sayur, ada salad buah, kemudian ada juga mini sandwich, di dalamnya juga ada sayuran. Untuk makanan penutup, di sini disediakan aneka pilihan jajanan pasar travelers, ini langsung jadi favorit saya. Ada juga puding dan aneka mouse untuk di dessert stationnya. Di sebelahnya juga ada bread pudding, ada buah-buah tropis yang sudah berupa salad ya, tinggal diambil. Untuk makanan yang manis-manis sebagai penutup, di sini juga ada aneka bubur, tinggal dipilih. Nah, travelers, itu tadi menu breakfast untuk hari pertama ya saya nginep. Karena saya nginepnya di sini 2 malam. Nah, ini saya sampaikan juga menu breakfast untuk hari kedua. Ada beberapa yang berganti ya. Kalau kita lihat di sini sih makanannya ada yang tradisional, ada nasi Bali juga. Lauknya komplit banget, sampai ada sate lilit juga tersedia, ada telur bambu Bali, ada urap-urapan, sate telur. Untuk menu westernnya juga berganti. Kita dapat di sini vasasnya ada pasta, ada diced potato, ada sosis dan bacon. Habis makan, nah sekarang kita explore ya semua fasas yang ada di hotel ini. Pertama kita akan langsung menuju kolam renang. Akses menuju kolam melalui bagian samping resto hotel. Kolam renangnya di sini banyak travelers, jadi tinggal menyesuaikan aja mau nyebur di mana. Yang pertama kita mau lihat dulu kolam renang yang ada persis di belakang hotel. Rasanya sih ini menjadi ikon dari hotel Rancamaya ini ya. Kolam renang infinity-nya, begitu melihat view ini semua penat langsung hilang. Kolam renangnya sih memanjang, dan kalau travelers lihat di sini di bagian kanannya ada kamar-kamar yang berderet yang punya akses langsung ke kolam renang. Dan akses kolam renangnya ini langsung dari balkonnya ya travelers. Nah, travelers kalau mau memilih kamar bisa juga sebagai opsi kamar yang punya akses langsung ke kolam renang. Dikelilingi juga ada pohon-pohon hijau, dan dari sini kita bisa melihat juga ya view langsung ke Gunung Salak. Ini bukan hanya kolam renang sih, ini spot foto instagramable yang wajib kalian foto-foto di sini. Tadi saya sudah katakan ya travelers, kolam renang di sini nggak cuma satu aja, ada lagi kolam renang lain yang berada di bagian bawah. Kita tinggal ikuti aja petunjuk arah menyusuri anak tangga. Kita nggak akan ngerasa capek juga saya turun ke bawah karena di sekitarnya ada banyak pohon dan tanaman. Nah, di bagian bawah ini merupakan clubhouse ya travelers. Di sini ada kolam renang anak yang lengkap dengan water slide mini. Areanya terpisah dan airnya juga dangkal dan super aman ya. Jadi untuk anak-anak balita ya bisa lah di sini. Lihat ya traveler, di sini ada water slide mini yang bikin anak-anak betah berjam-jam di sini. Boleh dibilang sih kolam renang di sini ya semacam water park mini ya. Dan di sini juga disediakan ada kursi santai, ada kabana, jadi papa mamanya bisa mengawasi anak-anaknya dengan santai. Dan sekali lagi anak-anak pasti auto betah di sini. Jalan lagi ke belakang ya menyusuri area ini, dan kita nemu lagi kolam renang yang nyambung ke belakang, dan kita menyusuri jembatan kecil. Ada batu-batuan, ada tanaman hijau, ini bikin suasananya natural banget sih. Dan ketemu lagi kolam renang yang view-nya langsung ke lapangan golf dan juga masih dapat view Gunung Salak. Travelers bisa berdiri di sini dan rasanya sini cakep banget ya view-nya buat foto-foto. Dan kolam renangnya sendiri itu berupa island pool. Airnya bersih, areanya terjaga, terpelihara. Buat yang mau foto estetik wajib banget datang saat golden hour ya travelers. Duduk-duduk aja di sini sih bikin betah banget sambil melihat view dan menikmati udara segar. Untuk ruang ganti, ruang bilas juga tersedia ya, bersih dan terawat. Nah, karena area kolam renang ini juga berada di area sport club, jadi di sini juga banyak terdapat fasilitas sport lainnya. Seperti ini nih, travelers kalau jalan ada 2 lapangan tenis outdoor. Sayangnya pas saya kesini tuh ya cuaca lagi gerimis ya, jadi nggak ada yang main tenis. Lapangan ini juga berfungsi sebagai lapangan basket untuk anak-anak remaja yang mau main basket di sini. Mumpung di sini ya travelers, saya langsung masuk ke bangunan clubhouse-nya. Di sini di dalamnya ada beberapa meja biliar yang travelers bisa gunakan atau tamu-tamu hotel bisa gunakan untuk ngisi waktu. Kita lanjut ke Kids Club ya travelers, ini berupa Kids Club indoor, letaknya di lantai bawah di seberang Resto The Yard.
Saat saya masuk Kids Club-nya memang lagi banyak anak-anak yang main di sini ya, jadi agak berantakan. Kita bisa lihat di sini ya, travelers banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, mulai dari menggambar, mewarna, dan kemudian ada juga permainan lain seperti main frisball atau main biliar mini. Anak-anak juga bisa diajari dan didampingi oleh orang tuanya. Mau nonton film anak-anak juga bisa dilakukan di sini. Untuk Kids Club ini lebih banyak ditujukan aktivitasnya untuk anak-anak yang balita ya, travelers. Nah, untuk anak-anak yang lebih gede atau anak-anak remaja atau bahkan dewasa, travelers bisa melipir ke ruangan di sebelahnya. Di sini ada game room. Di sini ada banyak permainan yang bisa dinikmati secara gratis. Ada main darts, ada fishball, kemudian ada tenis meja atau air hockey. Kalau lagi bosan di kamar atau lagi hujan tidak bisa memanfaatkan fasilitas outdoor untuk permainannya, nah biasanya sih anak-anak pada ngumpul di sini ya. Untuk permainan lainnya yang elektronik ya travelers, seperti basketball, kemudian ada juga nangkep boneka dan game yang fighting seperti ini travelers. Kalau pengen memanfaatkannya travelers harus pakai koin atau beli koin dulu ya. Harga satu koinnya tergantung jenis permainannya antara 5.000 sampai 10.000. Untuk beli koinnya bisa beli di Kids Club. Untuk yang lebih gede lagi atau papa mamanya boleh dong aktivitas di fitness center. Nah, untuk fitness center ini hanya berlaku untuk anak-anak di atas 15 tahun. Lokasinya di area clubhouse, tempatnya ya lumayan gede ya travelers. Peralatannya juga banyak travelers, mau latihan cardio, latihan beban, atau latihan endurance, di sini semua tersedia peralatannya. Semua fasilitasnya juga masih berfungsi dengan baik dan terawat rapi. Ini area gymnya pada saat saya datang juga kelihatan sepi, hanya ada satu orang yang memanfaatkannya. Mungkin memang karena banyak orang datang sini bersama keluarga dan menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga di kolam renang atau di area park yang menyajikan permainan outdoor. Kalau gitu kita langsung aja ya travelers menuju ke area park atau permainan outdoor yang terdapat di Hotel Air Rancamaya ini. Memasuki area outdoor play ini bisa lewat area parkir. Biasanya sih kebanyakan ini untuk pengunjung yang bukan tamu hotel. Dan di area sini yang masuk lewat area parkir ini kebanyakan memang area permainan untuk yang berbayar. Nah, untuk tamu hotel yang nginep di sini bisa lewat belakang hotel melalui area Resto de Park. Jadi langsung ketemu lapangan hijau di sampingnya ya. Dan permainan yang di dekat area sini kebanyakan gratis dan memang untuk anak-anak yang sedang main atau sedang menikmati sarapan. Lebih ke dalam lagi, di sini ada mini futsal travelers. Mini futsalnya pakai rumput hijau, jadi aman untuk anak-anak. Kalau travelers melewati terowongan hijau ini yang estetik ya, bisa buat foto, travelers akan menemukan rumah pohon. Kita bisa lihat di sini rumah pohon, anak-anak bisa manjat di sini dan menikmati area sekitarnya. Tapi di sini juga ada sepeda raksasa travelers yang biasanya tamu hotel banyak berfoto di sini karena cukup instagramable. Untuk kegiatan edukatifnya travelers ada yang seru nih, ada area mini zoo atau lebih dikenal sebagai area penangkaran rusa. Di sini anak-anak bisa belajar berinteraksi langsung dengan alam dan hewan. Biasanya sih kita bisa beli pakan di sini ya dan memberi makan rusa-rusa ini. Ini pengalaman yang edukatif dan seru banget buat si kecil. Selain berinteraksi dengan rusa, di sini juga bisa berinteraksi dengan bebek-bebek seperti ini ya, bebek-bebek putih. Di sini anak-anak juga bisa belajar mencintai lingkungan. Untuk sekedar menikmati mini zoo ini tidak dikenakan biaya travelers, tapi kalau travelers ingin memberi makan rusa atau bebek-bebeknya, travelers bisa beli makanannya di counter yang tersedia di dekat area park ini. Binatang lain yang juga bisa diajak main di mini zoo ini adalah rabbit atau kelinci. Kalau anak-anak ingin memberikan makan kepada rabbit ini, maka travelers harus beli tiketnya untuk bisa masuk ke dalam kandangnya dan kemudian diberikan wortel dan anak-anak bisa memberi makan langsung kepada rabbit yang ada di kandangnya. Ada juga burung-burung yang sebagian terbang bebas di mini zoo ini, tapi mereka juga diberikan kandang untuk tempat memberikan makan. Sebagian lagi memang diberikan kandang dalam jaring-jaring yang bisa dilihat dari luar. Nah, itu tadi permainan kita bisa gunakan secara free ya bagi tamu-tamu hotel. Tapi ada juga permainan lain yang bisa digunakan, tapi untuk menikmatinya travelers harus beli tiket. Nah, travelers di sini bisa lihat ya tempat main yang berbayar. Untuk main di sini travelers bisa beli tiket per permainan atau beli tiket paket untuk 3 atau 4 jenis permainan. Harga tiketnya travelers bisa dilihat di sini ya.
Ada permainan outbound juga di sini ya, Travelers, tapi outbound-nya ini seperti memanjat, kemudian bergelantungan atau meniti jembatan goyang, lebih kepada untuk anak-anak balita atau anak-anak kecil ya, anak-anak SD lah gitu. Nah, anak saya karena udah lumayan gede, jadi belinya tiket paket untuk 4 permainan, ada archery, shooting target, ATV, dan flying fox. Nah, untuk 4 permainan ini satu paket harganya 290.000. Kalau kita bisa beli paket, bisa hemat 60.000 dibandingkan dengan kita beli tiket per permainan. Nah, pertama sekali anak saya main flying fox dulu ya. Sebelumnya anak saya harus pakai peralatan pengaman dulu, dibimbing oleh coachnya. Kemudian setelah peralatannya lengkap, naik lewat climbing wall yang ada di sini, kemudian melewati jembatan gantung menuju ke titik untuk start permainan flying fox. Dan jembatan gantungnya ini nggak tinggi kok, Travelers, cuma 2 meteran dengan panjang sekitar 10 meter. Aman lah buat anak-anak. Nah, sampai di sini anak-anak akan meluncur melewati lintasan yang panjangnya sekitar 100 meteran, menyeberangi danau mini dan melintas area park ini. Lanjut ke permainan ATV di lokasi yang sama. Sebelum naik pakai helm dulu ya, Travelers, dan bapak yang ngawasinya ini menjelaskan dengan ramah. Jadi anak-anak nggak khawatir, meskipun anak kita itu nggak bisa main ya, tapi dia latih dan bimbing. Cuman sebaiknya sih kalau anak-anak nggak bisa main atau belum bisa mengemudikan kendaraan, sebaiknya sih dibonceng oleh orang tuanya. Lintasannya lumayan lah ya, Travelers, berupa tanah dengan tantangannya adalah trek yang melingkar dan sedikit tanah yang berlumpur. Masih memanfaatkan paket tiket terusan, Travelers, sekarang anak saya cobain archery atau panahan. Dan sebelum kita memulai panahan, kita pakai pengaman tangan dulu ya. Dan targetnya bisa diatur ada 5 meter atau 7 meter jaraknya. Kemudian sekali main itu dikasih 20 anak panah ya untuk permainan ini. Dan instruksi dari pelatihnya juga jelas. Untuk panahan ini menurut saya sih bisa melatih fokus dan konsentrasi dari anak. Lanjut di tempat yang sama ada shooting target atau menembak. Ini agak challenging ya, Travelers, karena pakai airsoft gun. Jadi posisi tangan harus pas dan tidak bisa menempel di meja. Untuk menembak ini juga, Travelers, kita dapat 20 peluru yang bisa kita tembak sesuai dengan kebutuhan kita. Habis main 4 permainan dengan tiket terusan, masih ada permainan lagi, Travelers, tapi tiket terusannya kan udah nggak berlaku ya. Nah, anak saya pengen lagi main water ball. Namanya sebenarnya yang lain adalah aqua zorbing. Ini semacam bola transparan besar ya, Travelers, yang bisa dimasuki anak, terus bolanya mengapung di permukaan air. Nah, di dalamnya anak-anak bisa berjalan, lari, atau berguling dalam bola tanpa basah. Seru sih, mainnya sekitar 10 menitan dan maksimum ini untuk pengunjung dengan berat badan maksimal 60 kilo. Mau main kuda juga ada, Travelers, mengelilingi area taman outdoor ini. Dan untuk berkuda ini maksimal anak dengan berat badan maksimum 40 kilo. Kalau Travelers ya datangnya rombongan, misalnya ada family gathering dari kantor atau dari keluarga ya, Travelers, di sini juga bisa main paintball di lapangan rumput ini. Minimal 10 orang. Tapi kalau ingin main paintball harus infokan dulu ke pihak hotel minimal H-1 supaya peralatannya bisa dipersiapkan. Kalau Travelers datang rombongan ya atau keluarga ya, satu lagi aktivitas yang bisa dimanfaatkan di sini adalah off-road. Kebetulan kan lokasi hotel ini dekat Gunung Pangrango ya, Travelers. Nah, kegiatan off-road bisa dilakukan di sini, start dari hotel menuju ke lokasi off-road ya sekitar kaki Gunung Pangrango ya, dan kembali lagi ke hotel. Travelers tapi harus punya waktu sekitar 2-3 jam untuk bisa di-spare agar dapat menikmati aktivitas ini. Jadi nggak terlalu terburu-buru ya. Dan Travelers bisa lihat ya di sini kegiatannya seru dan menantang. Untuk keluarga atau rombongan juga pasti seru-seruan, termasuk juga buat anak-anak ya. Kita akan punya pengalaman melewati jalan berlumpur dan atau jalan yang hanya bisa dilalui satu mobil saja. Pasti seru dan anak-anak menikmati banget kegiatan ini. Apalagi kalau di tengah jalan ternyata ada mobil yang mogok dan harus dibantu dengan mobil yang lain. Oke, Travelers, setelah 2 malam menginap di sini, akhirnya waktunya untuk saya dan keluarga check out dari Air Hotel Rancamaya. Menurut saya sih pengalaman menginap di Air Hotel Rancamaya ini sangat menyenangkan, terutama untuk staycation keluarga. Karena lokasinya juga super tenang dengan view Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Cakep ya. Kemudian kita bisa dapat kamar yang nyaman, kamar deluxe, dan bisa minta tambahan extra bed meskipun ada tambahan biaya ya. Kemudian fasilitas anaknya juga lengkap, ada kids club, game room, sampai water slide mini. Sarapannya juga enak dan ini sih benar-benar definisi liburan healing keluarga tanpa drama. Oke, sekian dulu ya, Travelers. Terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada keluarga atau kerabat yang membutuhkan informasi ini.
Semoga informasinya bermanfaat ya travelers untuk merencanakan liburan bersama keluarga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.